Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDASHL Berantas Sampean merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu tupoksinya adalah menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga dengan tahap monitoring dan evaluasi. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyehatkan daerah aliran sungai. Kerusakan hutan dan lahan menjadi ancaman serius bagi daya dukung DAS sebagai penyangga kehidupan. Salah satu indikasinya adalah jumlah lahan kritis. Data BPDASHL Berantas Sampean menyebutkan lahan kritis di Jawa Timur baik di dalam maupun luar kawasan hutan mencapai 330.000 hektar. Untuk itu berbagai elemen masyarakat perlu bersinergi bahu-membahu melakukan upaya-upaya penyelamatan. Pemerintah berupaya mengendalikan laju kerusakan hutan dan lahan dengan melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL. RHL menjadi kegiatan yang sangat diprioritaskan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, tidak hanya pemerintah namun juga swasta, akademisi, dan masyarakat luas. Tahun 2018, kegiatan RHL termasuk salah satu program prioritas nasional pendukung ketahanan pangan dan rawan bencana. Sedangkan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2019, kegiatan RHL masuk dalam prioritas nasional pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air yang diprioritaskan pada peningkatan kuantitas dan aksesibilitas air. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDASHL Berantas Sampean merupakan unit pelaksana teknis atau UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebagai pelaksana kegiatan RHL di daerah. BPDASHL Berantas Sampean memiliki peran sentral dalam upaya rehabilitasi daerah aliran sungai di Jawa Timur dengan wilayah kerja meliputi 20 kabupaten dan 8 kota serta 4 taman nasional. BPDASHL Berantas Sampean dalam melaksanakan tugasnya melayani 28 kabupaten kota. Jadi 20 kota, 8 kota dan 20 kabupaten serta melayani 4 taman nasional, yaitu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Alas Purwo, dan Taman Nasional Meru Betiri. Kondisi DAS Berantas Sampean di wilayah kerja BPDASHL Berantas Sampean ini luasnya kurang lebih 3,4 juta hektar. Kondisinya lahan kritis yang ada sampai saat ini kurang lebih 333.603 hektar. Nah, ini DAS yang terbesar di wilayah kerja BPDASHL Berantas Sampean ini adalah DAS Berantas yang meliputi 1,1 juta hektar. Sesuai dengan hasil rapat terbatas Kabinet Indonesia Kerja, ini sudah diarahkan oleh Presiden dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini tidak diecer-ecer, tidak tersebar merata, tetapi harus fokus untuk menyelesaikan masalah banjir, longsor, dan kekeringan. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan BPDASHL Berantas Sampean dilakukan dengan dua pola, yakni secara vegetatif atau tanam-menanam dan secara sipil teknis atau pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.
Kegiatan RHL terutama dilakukan pada daerah yang memiliki fungsi perlindungan dan tidak hanya dititik beratkan pada aspek konservatif saja, tapi harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. BPDAS HL Brantas Sampean melaksanakan sejumlah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan untuk mewujudkan dan menjaga DAS tetap sehat. Salah satu bentuk layanan yang dilakukan adalah pemenuhan bibit siap tanam oleh Persemaian Permanen di Kemlagi Kabupaten Mojokerto dan Karangpring Kabupaten Jember. Persemaian permanen ini ditujukan untuk mendukung kegiatan RHL dengan menghasilkan bibit siap tanam. Bibit tersebut dibagikan gratis kepada masyarakat dengan syarat yang mudah. Kerusakan hutan dan lahan yang tersebar di wilayah Jawa Timur menjadi ancaman serius bagi daya dukung daerah aliran sungai. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui UPT Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Brantas Sampean melakukan upaya rehabilitasi lahan kritis dengan memproduksi bibit-bibit yang kemudian dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Kapasitas produksi bibit dari Persemaian Permanen di Kemlagi dan Karangpring sebanyak 3.250.000 batang pada tahun 2017. Tahun 2018, produksi bibit di Persemaian Permanen Kemlagi Mojokerto mencapai 1.500.000 batang. Ada 18 jenis bibit tanaman buah dan kayu yang diproduksi Persemaian Permanen untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Ya, sebenarnya Persemaian Permanen didirikan karena banyaknya luasnya lahan kritis di wilayah kerja BPDAS Brantas Sampean. Kemudian potensi lahan kritis itu harus segera kita adakan penutup coverage area, ada penutupan lahan, penutupan hutan sehingga bisa mengurangi erosi dan sedimentasi. Jadi program Persemaian Permanen ini di samping menekan laju degradasi lahan dan lahan kritis, juga bersifat juga untuk berusaha untuk memberdayakan masyarakat dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahapan produksi bibit di Persemaian Permanen dimulai dari proses penyiapan media tanam. Media tanam berfungsi menopang tanaman, memberikan nutrisi dan menyediakan tempat bagi akar tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Persemaian Permanen menggunakan polybag sebagai media tanam. Media tanam yang berfungsi sebagai pengganti tanah ini berisi pupuk dasar sebagai penyuplai nutrisi bagi bibit tanaman. Penaburan biji. Proses penaburan biji dilakukan dengan menyemaikan biji-biji yang telah diseleksi ke dalam bak tabur. Dalam tahapan ini, biji-biji tersebut dirawat dengan memperhatikan kecukupan air, intensitas sinar matahari, dan kelembaban udara. Penyapihan. Dalam waktu tertentu, biji yang telah ditabur akan memunculkan tunas tanaman. Setelah muncul daun muda yang sempurna, bibit tersebut dipindahkan dari bak persemaian ke dalam polybag media tanam. Tahapan berikutnya adalah pemeliharaan yang meliputi pemberian pupuk, menggunakan pupuk dasar hingga usia bibit 1,5 bulan. Penyiraman. Untuk pertumbuhan bibit yang optimal, penyiraman harus dilakukan dengan tepat, tidak berlebihan dan tidak kekurangan air. Penyiangan, yaitu membersihkan gulma yang berada di antara sela-sela tanaman. Penyiangan ini juga berfungsi untuk menggemburkan tanah. Selanjutnya dilakukan seleksi dan sortasi bibit. Setelah mencapai tinggi sekitar 30 cm, bibit didistribusikan kepada masyarakat. Masyarakat bisa mendapatkannya secara gratis dengan mengajukan permohonan kepada BPDAS HL Brantas Sampean di Buduran, Sidoarjo.
Persemaian Permanen Kemlagi juga memproduksi bibit bambu petung bermitra dengan kelompok tani hutan Bina Warga di Desa Rejosari, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Bambu petung dipilih sebagai tanaman konservasi hutan dan lahan karena mampu menjaga ekosistem air. Bambu memiliki batang yang kuat dan lentur serta tahan dari terpaan angin yang kuat. Bambu juga mempunyai sifat tahan kekeringan dan mampu tumbuh di lahan curam pada ketinggian hingga 1.500 meter di atas permukaan laut sehingga sangat berguna untuk menahan tanah dari kelongsoran. Karakter tersebut membuat bambu sangat cocok dijadikan tanaman penghijauan di daerah aliran sungai. Masyarakat yang membutuhkan bibit galis dari kami dipersilahkan mengajukan ke kantor kami, kantor BPDAS HL Berantas Sampean, di alamat Jalan Mangundi Projo, nomor 1 Buduran, Sidoarjo. Jadi nanti berupa surat permohonan itu terdiri dari apa jenis yang diinginkan, berapa jumlahnya, kemudian di situ di dalamnya dilampiri titik koordinat dan luasannya beserta peta desa. Kalaupun kalau untuk perorangan itu berupa SPPT, surat pajak tahunan. Tidak apa-apa. Kami siap melayani masyarakat untuk mendapatkan bibit secara gratis. Kami hanya menanggung bibit naik ke truk ke angkutan. Setelah itu menjadi tanggung jawab dari pemohon. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada BPDAS HL yang telah banyak memberikan bantuan bibit secara gratis kepada kelompok tani yang berada di Kecamatan Trawas, Desa Seloliman, yang banyak membantu perekonomian bagi masyarakat tani kami. Pemberian bibit secara gratis kepada masyarakat dengan syarat mudah diharapkan mampu menumbuhkan minat tanam masyarakat. Manfaatnya tidak hanya menyehatkan daerah aliran sungai, namun juga bisa memberdayakan masyarakat. Kiprah BPDAS HL Berantas Sampean dalam upaya untuk menyehatkan daerah aliran sungai tidak hanya berhenti pada pemberian bibit gratis kepada masyarakat. Dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan, BPDAS HL Berantas Sampean juga melakukan pendampingan dan pemberdayaan kelompok petani bersinergi dengan para penyuluh dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Upaya penyehatan daerah aliran sungai dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan melibatkan berbagai pihak terkait, tidak hanya pemerintah dan swasta, tapi juga masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan kritis merupakan pilar pengelolaan hutan dan lahan. Karena itu dalam program rehabilitasi hutan dan lahan, BPDAS HL Berantas Sampean juga memberdayakan masyarakat dengan melibatkan kelompok tani hutan sebagai mitra. Kelompok tani hutan di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto misalnya. Kelompok tani hutan ini menanam pohon jati di lahan kritis seluas 40 hektar di Kecamatan Dawar Blandong. Bibit tanaman jati tersebut diperoleh gratis dari Persemaian Permanen BPDAS HL Berantas Sampean. Pertama, karena tanaman jati mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kemudian kita juga ikut berpartisipasi aktif dalam rangka melestarikan hutan rakyat. Kalau bibit-bibit diperoleh dari swadaya, dari bantuan pemerintah, ada dari bantuan permanen itu yang ada di Kemlagi. Masyarakat Desa Sumberwuluh sangat berterima kasih kepada pemerintah. Kenapa? Karena di daerah Desa Sumberwuluh tanahnya sangat keras, gersang, cocoknya itu di tanaman kayu jati. Bibitnya itu dari pembibitan BPDAS Berantas, bibitan permanen yang di wilayah Kemlagi itu, masyarakat di sana mengajukan pembibitan untuk ditanam di wilayah kami. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok tani hutan dalam mengelola dan mengembangkan hutan rakyat, BPDAS HL Berantas Sampean bersinergi dengan tenaga penyuluh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur rutin menggelar penyuluhan. Nah, target kegiatan RHL 2019
ini sesuai kebijakan arahan Pak Presiden dan keputusan rapat terbatas di Kabinet Indonesia Kerja itu untuk 2019 wilayah di RHL di areal kerja Perum Perhutani di hutan lindung khususnya di Jawa Timur ini seluas 15.000 hektar. Dalam pelaksanaan di lapangan selama ini kita juga bekerjasama dengan pendamping atau penyuluh yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Jadi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur ini mempunyai banyak penyuluh yang penempatannya di masing-masing UPT, UPTD, PHW, pengelolaan wilayah hutan yang tersebar di PHW 1 sampai 12. Hutan rakyat yang lestari tidak hanya berdampak pada penyehatan daerah aliran sungai, namun juga mensejahterakan kehidupan mereka. Hasil hutan berupa kayu jati bisa diolah menjadi kerajinan atau produk mebel yang bernilai ekonomi tinggi. Lahan kritis di wilayah Mojokerto tidak hanya ditanami pohon jati. Kelompok tani hutan di Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto menanam pohon sengon di lahan kritis seluas 10 hektar. Program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014 berhasil menghijaukan lahan kritis yang diabaikan masyarakat karena dinilai tidak produktif. Pohon sengon juga memberi manfaat ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat karena bernilai jual tinggi. Penyehatan daerah aliran sungai melalui rehabilitasi hutan dan lahan juga dilakukan dengan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air melalui dam penahan, gali plak, dan sumur resapan. 3 metode sipil teknis tersebut berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas tanah, kuantitas dan kualitas air. Selain produksi bibit yang dibagikan secara gratis, pendampingan dan pemberdayaan kepada kelompok tani, upaya rehabilitasi juga dilakukan dengan cara membangun dam penahan. Dam penahan adalah bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu dibuat pada alur sungai atau jurang. Dam penahan berfungsi untuk mengendalikan, mengendapkan sedimentasi, erosi tanah, dan aliran permukaan atau runoff. Tahun 2017, BPDAS HL Brantas Sampean memfasilitasi pembuatan dam penahan sebanyak 282 unit dan gali plak sebanyak 1.107 unit. Gali plak adalah upaya teknik konservasi tanah untuk mencegah, mengendalikan erosi jurang agar tidak meluas dan berkembang, sehingga merusak lingkungan sekitarnya. Pembangunan gali plak bertujuan untuk memperbaiki lahan yang rusak berupa jurang atau parit akibat gerusan air, guna mencegah terjadinya jurang atau parit yang semakin besar. Salah satu tindakan konservasi tanah dan air yang bisa diadopsi di tingkat rumah tangga adalah pembuatan sumur resapan air. Sumur resapan berfungsi memberikan imbuhan air secara buatan dengan cara menginjeksikan air hujan ke dalam tanah. Diharapkan dengan sumur resapan, air limpasan permukaan berkurang dan muka air tanah meningkat. Pada tahun 2017, BPDAS HL Brantas Sampean melaksanakan pembuatan sumur resapan air di 5 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Malang, Tulung Agung, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, dan Kota Batu sebanyak 1.250 unit.
Dari kegiatan-kegiatan RHL baik vegetatif maupun sipil teknis, ini tujuan akhirnya adalah untuk mengendalikan daerah aliran sungai. Jangan sampai kalau musim penghujan banjir karena erosinya tidak terkendali, dan kalau musim kekeringan, musim kering ini terjadi kekeringan, nggak ada air. Nah, ini bagaimana menyeimbangkan antara musim penghujan dengan musim kemarau, air sungai itu relatif stabil, sehingga di samping stabil airnya juga bersih dari BOD, COD, ya zat-zat yang berbahaya, sehingga sungai itu menjadi sehat. Pada akhirnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk berupaya menyehatkan das ini. Dalam jangka panjang, yang terpenting adalah upaya mewujudkan kemandirian dan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan RHL. Otonomi daerah hendaknya dilihat sebagai upaya memandirikan masyarakat. Berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya dalam daerah aliran sungai perlu dilindungi dengan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat untuk tujuan akhir das sehat, masyarakat sejahtera. Kita sudah bersama-sama menyaksikan upaya BPDAS HL dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Program vegetatif dan sipil teknis yang dilakukan diharapkan mampu mengurangi lahan kritis, menyehatkan daerah aliran sungai, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya Ana, sampai jumpa.